Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Oke, di video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana kalian bisa mendengar jawaban doa dari Tuhan. Oke, jadi cara bagaimana kita berkomunikasi dengan semesta, bahasa lainnya. Nah, seperti sering saya cerita, saya dulu tidak memang berniat belajar meditasi. Jadi kalau mau dikatakan meditasi saya itu adalah berdoa, mendengarkan. Dari dulu saya penasaran, pengen cari Tuhan, kemudian saya tidak tahu meditasi, saya hanya berdoa. Nah, yang saya lakukan selama berdoa itu hanya berusaha mendengarkan dan mengamati. Apapun yang muncul dari sana, tadinya aneh, tidak masuk akal, tapi lama-lama saya perhatikan kok nyambung. Nah, itu sebenarnya garis besar bagaimana saya membagikan meditasi mistik ini. Oke, jadi simak video ini supaya kamu bisa mengaplikasikan meditasi mistik ini. Kamu bisa berdoa, bisa juga mendengar tanda atau jawaban dari Tuhan. Oke, sebelum saya bahas video ini, kalian perlu tahu gambarannya kenapa saya selalu katakan kamu harus bisa memanfaatkan meditasi ini. Jadi ketika kamu paham lika-liku mekanisme misteri Tuhan itu, kamu semakin tertarik, semakin mendekat, semakin memanfaatkan potensinya. Jadi ketika kamu tahu tentang bagaimana membaca misteri, akan ada banyak hal yang mungkin tidak bisa kamu olah secara logika, tapi membantu banyak kamu untuk berproses. Lalu kemudian ketika orang berdoa, orang itu memohon sesuatu. Nah, orang berdoa itu pasti harapannya dikabulkan. Tapi orang lupa untuk mendapat jawaban dari Tuhan yang nggak ada wujudnya. Artinya kita butuh meminta juga pertanda. Nah, ini dulu saya tidak sengaja karena tiap kali saya selesai berdoa, saya itu selalu meminta Tuhan tolong berikan jawaban. Bersabdalah Tuhan, saya akan mendengarkan. Semacam itu. Kemudian prinsip berikutnya yang perlu kalian ketahui untuk membuka misteri ini. Jadi Tuhan itu misteri tanpa batas. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kalian sebetulnya itu adalah pertanda, sebetulnya adalah jawaban. Jadi prinsipnya sederhana, tidak ada yang acak dan tidak ada yang kebetulan. Hanya karena kalian tidak meminta pertanda, akhirnya kalian tidak memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian berikutnya saya selalu katakan, kekuatan manusia itu kombinasi antara logika dan intuisinya, antara pikiran dan hatinya. Nah, jadi dalam meditasi mistik ini, kamu berusaha mengalir, berusaha kembali ke titik nol, berusaha netral. Karena dalam kondisi netral, intuisi itu akan mengalir. Jadi ada saatnya kamu memang harus berpikir, tapi ada saatnya pula kamu harus membebaskan diri dari batasan pikiran atau keyakinan apapun. Kemudian yang berikutnya, prinsip doa itu sederhana. Jadi kita hanya tidak sadar bahwa doa itu adalah totalitas. Doa itu apa yang terucap, apa yang dilakukan, juga apa yang menyertai atau apa yang terasakan. Jadi ini antara dua sisi. Sisi materinya itu yang terucap maupun yang kita lakukan. Sisi non materinya adalah kondisi batin ketika kita melakukan aktivitas itu, baik yang dilakukan secara tindakan maupun yang diucapkan. Nah, kenapa demikian? Jadi, kalau kita ingin mendapat jawaban, itu kita membaca tanda. Semuanya ini adalah wujud gelombang frekuensi. Jadi, kalau kalian ingin mendapat jawaban dari satu hal yang terkait dengan apa yang kalian minta, ini seperti kalian menonton televisi, tapi kalian tidak menyesuaikan channelnya. Oke, misalnya begini, kamu ingin tahu jawaban bagaimana saya sukses dalam karir, dalam pekerjaan, tapi frekuensimu ibaratnya justru menyetel siaran misalnya entertainment, infotainment, ya kamu nggak akan dapat jawaban. Nah, dalam dimensi rasa, seperti itu pula. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu itu adalah frekuensimu. Dalam alam nyata itu belum terjadi, tapi dalam alam non-materi yang di level mental, kita bisa mengalami itu. Nah, ini yang membuat kamu harus terbebas dari pikiran. Jadi, orang tidak bisa membedakan antara ketakutan dan kekhawatiran dengan proses berpikir itu sendiri. Karena proses berpikir itu sederhana. Kamu berpikir hanya menetapkan langkah dan hasilnya ya atau tidak, benar atau salah. Tapi kamu akan bingung di situ ketika kamu dipenuhi dengan emosi, ketakutan, dan kekhawatiran. Artinya kamu tidak selaras. Karena ketakutan itu munculnya dari sesuatu yang telah kita lewatkan, dari memori masa lalu. Dan kekhawatiran itu adalah bentuk
angan kita tentang ketidakpastian di masa depan. Maka dalam meditasi mistik selalu saya katakan titik nol. Titik nol itu kamu berada di saat ini. Yang nyata itu yang ada saat ini. Ketakutan kita itu adalah bagian dari masa lalu, dan kekhawatiran kita adalah sesuatu yang ada di masa depan. Semuanya belum terjadi. Kemudian saya akan bahas ini, orang kecewa ketika punya keinginan dan tidak terpenuhi. Jadi Tuhan tidak mengabulkan doanya. Nah, Tuhan itu tanpa batas. Dia akan memberikan jawaban ke kamu, tapi tidak memberikan setiap apapun yang kamu inginkan. Jadi dua hal yang berbeda. Mana yang terbaik buat kamu, itu belum tentu apa yang kamu inginkan. Jadi saya akan berikan rumus sederhana di sini. Jadi kalau kamu kecewa, apa doamu itu tidak terkabulkan. Rumusnya sederhana. Kekecewaan itu sama dengan harapan atau ekspektasi kita dikurangi dengan keinginan kita. Jadi ini yang saya katakan keseimbangan antara logika dan intuisi. Kalau harapanmu gede, ekspektasimu gede, oke? Keinginanmu lebih gede, ya kamu akan kecewa. Jadi kapan kita perlu menjadi realistis, itu adalah dimensi berpikir kita. Tapi dalam dimensi penciptaan mental kita, itu tanpa batas. Nah, jadi orang dikatakan sedih, itu kalau keinginannya tidak terpenuhi. Tapi dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik. Tuhan itu memberikan jawaban, bukan mengabulkan keinginan semata. Jadi rumus berikutnya adalah ketika kamu putus asa, itu pertanda bahwa dari kekecewaan, dari penderitaanmu itu tadi, kamu belum menemukan arti. Jadi ketika orang belajar tentang spiritualitas itu mencari arti. Kalau saya tidak terkabul, ini artinya apa? Apakah ini saya yang kurang berusaha, atau usaha saya kurang tepat misalnya? Sederhana, bisa diperbaiki. Atau sebaliknya, ini pertanda bahwa saya harus beralih dari perspektif yang berbeda. Ini misteri Tuhan. Maka di sini seninya, kamu membaca, merabai lewat intuisimu, kemudian mengolah lewat logikamu. Oke, sekarang saya akan berikan pertanda atau cara bagaimana Tuhan itu memberikan jawaban atau bagaimana membaca pertanda dari semesta itu sendiri. Ada beberapa cara, kita mulai dulu yang pertama. Jadi yang pertama adalah melalui orang. Jadi pada prinsipnya apapun yang kamu rasakan itu membawa kamu terkoneksi dengan frekuensi siapapun di sekitar. Nah, bagaimana sih gambaran kok ketemu orang bisa menjadi pertanda? Sederhana, jadi misalnya pada satu saat kamu berpikir tentang mungkin kamu tidak betah lagi kerja di kantormu, terus satu saat ketemu dengan temanmu bercerita, dia baru saja mendapatkan pekerjaan baru. Nah, seperti yang saya katakan tadi, secara rumus tidak ada yang acak, tidak ada yang kebetulan. Dari situ sebelumnya ada satu informasi. Apakah tadi sebelumnya kamu berdoa tentang bagaimana mendapat petunjuk Tuhan tentang karirmu sekarang ini, kemudian kamu menemukan satu kondisi yang diceritakan oleh temanmu sendiri atau orang lain juga. Jadi peristiwa itu bisa juga menjadi petanda kamu punya perspektif berbeda untuk keluar dari pekerjaan yang lama, memberanikan diri untuk berkarir di tempat yang lain, bidang yang lain, dan sebagainya. Jadi yang saya katakan, pertanda itu adalah informasi. Eksekusinya kembali lagi pada dirimu. Jadi ketika kamu punya informasi, saat itu kamu butuh mulai berpikir. Jadi kalau kita berpikir, sebetulnya kan pertimbangannya apakah ya atau tidak. Nah, nanti ada proses lain bagaimana kita mempertajam intuisi kita. Kemudian yang kedua, petanda jawaban dari Tuhan atau semesta itu bisa muncul dalam kondisi yang disebut sebagai sinkronisasi. Sinkronisasi itu apa? Jadi sinkronisasi itu adalah satu momentum yang mungkin tidak kamu perkirakan sebelumnya, kamu tidak pikirkan, tapi ada korelasi kuat dengan apa yang selama ini kamu doakan. Jadi misalnya kamu berdoa untuk mendapat jawaban apakah saya tetap di pekerjaan yang sekarang atau harus pindah. Tiba-tiba ada teman lama yang sudah tidak ketemu kemudian menawarkan proyek untuk dikerjakan atau untuk bergabung dengan timnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada yang acak, tidak ada pula yang kebetulan. Beberapa hal yang sering terulang dan ada korelasi itu menjadi pertanda bahwa mungkin kamu di jalan atau track yang semestinya harus kamu ikuti. Kemudian tanda atau jawaban dari Tuhan itu bisa muncul lewat gambaran angka-angka. Jadi ada kan yang sering memberi istilah sebagai angka malaikat. Lihat angka 111 berulang-ulang, 2222 gitu.
Nah, kamu bisa cek sendiri, ada sebetulnya penerjemahan secara sisi metafisik dari tiap angka-angka itu tadi. Kelihatannya seperti cocokologi, tapi ya itu tadi, kalau kita belajar tentang mistik, kita dalam kondisi titik nol, tidak berprasangka, tidak menetapkan suatu, tidak menilai apapun juga. Jadi kita mengalir. Apapun informasinya, kalian tangkap dulu, kalian jurnal dulu, kemudian nanti ada saatnya, itu yang tadi saya katakan, saat mana kamu perlu berpikir, saat mana kamu perlu membebaskan dari apa yang masuk akal maupun tidak masuk akal sekalipun. Tanda atau jawaban Tuhan berikutnya bisa muncul dalam wujud lagu. Lagu tidak mesti yang kamu putar sendiri. Mungkin dalam satu waktu kamu ada di mobil mendengar lagu lain yang diputar dari lingkungan sekitarmu. Nah, lagu itu kadang beresonans dengan apa yang kita rasakan. Sesuatu lagu yang diputar dan menarik getaran emosimu, apa yang diungkapkan oleh lagu itu lewat syairnya, bisa jadi juga menjadi petanda akan satu hal yang tadinya kamu doakan atau kamu mintakan petunjuk pada Tuhan. Kemudian tanda berikutnya, jawaban dari semesta atau Tuhan, itu muncul dalam pemikiran acak. Apa itu pemikiran acak? Jadi pemikiran yang seketika keluar dari kepalamu. Nah, ketika kamu tidak terbiasa mengamati, kamu tidak terbiasa meditasi, ini kamu lewatkan. Jadi ide-ide itu kadang muncul seketika, nggak ada hubungannya, dan kamu abaikan. Baru nanti setelah kejadian benar-benar terkait, kamu baru sadar, oh makanya tadi saya kepikiran. Ketika kamu percaya tadi rumusnya, tidak ada yang acak, tidak ada yang kebetulan, maka kamu memasang awarenessmu, memasang kesadaranmu pada setiap apapun yang terjadi di lingkunganmu. Nah, semakin kamu peka, ini yang dikatakan kemampuan intuisi, claircognizance, atau kemampuan membaca intuisi dari kekuatan ide-ide pikiran kita, aliran pikiran kita itu sendiri. Kemudian tanda berikutnya dari Tuhan atau semesta itu bisa muncul lewat tanda-tanda atau simbol-simbol fisik. Itu apa sih? Jadi mungkin ketika kamu beraktivitas, dia muncul dalam kata-kata teks yang kamu lihat mungkin di handphonemu atau di papan iklan atau di apapun juga. Misalnya waktu itu kamu kondisi sedang tidak pasti, lalu ada kata-kata yang memberikan motivasi. Nah, ini perlu kamu cermati, karena artinya kamu perlu memberikan perhatian pada sisi mana yang selama ini kamu lewatkan. Oke ya, jadi bisa muncul dalam simbol-simbol atau tanda fisik di apapun juga yang terkait dengan aktivitasmu. Kemudian yang berikutnya, jawaban Tuhan atau petanda dari semesta itu muncul lewat mimpi. Nah, di video yang sebelumnya saya ceritakan bagaimana kamu melatih. Ada program melatih intuisi di sana. Salah satunya ada lewat mimpi. Yang kamu buat jurnal ketika kamu bangun di pagi hari. Itu yang membuat kamu menjadi lebih dekat dengan perbatasan antara sadar dan tidak sadar. Mimpi yang berulang. Kamu bisa baca polanya, karakternya, tokohnya, peristiwanya, kondisi emosinya. Itu juga satu informasi terkait dengan pemrosesan alam bawah sadar. Kemudian berikutnya pertanda jawaban dari Tuhan atau semesta itu bisa muncul lewat simbol-simbol dari alam. Dia bisa muncul dalam mungkin binatang, ya kan, ada serangga yang masuk, ada burung yang mendekat ke kamu, kemudian lewat batu-batuan, kristal dan sebagainya. Jadi setiap peristiwa dalam hidupmu itu menjadi petanda. Misalnya ketika rumahmu kotor, ada tikus, itu tanda bahwa di sisi yang mungkin secara logiknya rumahmu kotor, tapi di sisi metafisik, di sisi penerjemahan secara simbol-simbol itu artinya kamu memang kurang rapi, ceroboh, ya kan? Semua terkait. Jadi apapun kebiasaan kita itu pasti ada kaitannya dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Muncul dari kode-kode alam lah istilahnya, dari tumbuhan, binatang, kristal dan sebagainya. Kemudian tanda atau jawaban dari Tuhan bisa muncul lewat kesan, pengetahuan atau perasaan yang mendalam, yang memberi dorongan batinmu. Jadi misalnya tiba-tiba kamu ingin sekali mencari informasi terkait misalnya karir, ya kan? Kemudian kamu ingin belajar tentang apa topik baru yang tadinya tidak pernah kamu perhatikan, tapi kok penasaran. Nah, hal-hal semacam itu kamu perlu respon, karena itu bisa menjadi petunjuk. Kemudian yang berikutnya, jawaban atau petanda dari Tuhan atau semesta
itu muncul lewat objek yang secara kebetulan. Seperti apa detailnya? Jadi misalnya kamu sedang ke toko buku, ada satu buku yang terjatuh atau ada buku yang agak berbeda penyusunannya, buku yang terbalik, jadi tanda-tanda yang tidak biasanya. Kemudian satu saat kamu menemukan foto adikmu atau saudaramu, mungkin membuat kamu ingin menghubungi. Nah, objek-objek semacam ini itu juga perlu kamu perhatikan. Misal kamu membuka status sosial mediamu, ya kan, ada sesuatu petanda di sana dari objek yang muncul, itu juga bisa menjadi informasi tambahan. Kemudian tanda berikutnya, jawaban dari Tuhan atau semesta itu bisa muncul dari satu kondisi malfungsi atau satu hal yang rusak dari bagian elektronik atau kelistrikan. Misalnya kamu berniat untuk melamar kerja, tiba-tiba saja koneksi internetmu terganggu, kemudian program untuk menjalankan rusak. Nah, pokoknya ada suatu hal yang mungkin kamu sangka kebetulan, tapi menghambat kinerja kamu dari terkait tadi, teknologi maupun listrik, alat-alat yang kamu gunakan. Ini bisa menjadi sinyal, mungkin kamu harus berpikir ulang atau mungkin harus membatalkan. Kemudian berikutnya, jawaban atau petanda dari semesta atau Tuhan bisa muncul lewat kondisi tubuh atau penyakit atau gangguan dan sebagainya. Jadi misalnya kamu tiba-tiba yang tidak pernah merasa ada gangguan alergi dan tiba-tiba tubuhmu peka, merasa gatal-gatal. Nah, ini terkait dengan lingkungan. Apakah lingkungan kerjamu, kondisi hubunganmu. Kemudian misalnya kamu jadi sulit tidur. Nah, semua apapun yang terkait dengan mekanisme tubuhmu itu adalah ekspresi dari bawah sadarmu. Jadi kamu perlu telusur apa keterkaitan ini semua dengan doamu. Kemudian petanda berikutnya bisa muncul dari satu peristiwa penundaan, gangguan pada jadwal. Kemudian apa ya kalau mau saya dikatakan, misalnya kamu punya jadwal untuk janjian ketemu orang untuk membicarakan satu proyek. Tiba-tiba karena satu hal, mungkin kamu mau naik kendaraan dan saya lewat ojek online, dari waktu yang sudah diperkirakan ternyata gara-gara sesuatu menjadi mundur. Kemudian kamu punya tiket pesawat, pesawatnya delay. Kemudian apapun pokoknya yang terkait menghambat, memperlambat, itu adalah petanda. Kamu harus memikirkan ulang atau memang itu tidak perlu kamu lakukan. Kemudian jawaban berikutnya dari Tuhan atau dari semesta itu muncul dari suatu peristiwa yang kamu merasa benar-benar apes, serba berantakan, serba kacau balau. Padahal kamu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi suatu hal yang di luar kendalimu, meskipun kamu sudah mempersiapkan, tapi kacau balau. Nah, itu tanda-tanda kuat misalnya. Memang kamu harus beralih dari sana karena kamu sudah bersiap. Dan ada yang ibaratnya faktor luckmu nggak datang. Oke ya, jadi ini informasi juga. Kemudian yang berikutnya, pertanda itu bisa muncul kalau mau diberi istilah adalah sesuatu yang menarik kamu, membuat kamu mengalir satu saat selaras, tiba-tiba saja. Jadi satu saat mungkin dalam satu peristiwa dalam perjalanan, kamu melihat orang lain dengan aktivitasnya. Kemudian kamu tertarik untuk tahu aktivitas orang itu. Kamu melihat orang di jalan, kenapa orang itu melakukan itu. Biasanya suatu hal yang kamu nikmati itu petanda jawaban dari alam bawah sadarmu. Ada sisi lain yang perlu kamu lihat. Kamu merasa selama ini karirmu bagus, gajimu gede, ya kan? Tapi ada suatu hal yang hilang di sana dan kamu melihat orang lain yang tidak sama kondisinya seperti kamu. Secara kesan, pandangan, kamu melihat dia jauh lebih beruntung. Nah, ini juga petanda untuk memperluas keputusanmu pada satu hal yang mungkin kamu doakan selama ini. Kemudian yang berikutnya adalah petanda kemunculan dari kekacauan pikiranmu selama meditasi. Jadi saya katakan di meditasi mistik pikiranmu itu nggak masalah. Yang masalah adalah bagaimana kamu bereaksi. Jadi kamu justru memanfaatkan, melihat dirimu sendiri dari liarnya pikiran itu. Karena apa yang kamu doakan itu sebenarnya terjawab dari alam bawah sadarmu sendiri. Apa yang muncul dari alam bawah sadarmu itu pertanda bahwa kamu harus menentukan sesuatu dari dasar itu atau merubah sesuatu dari yang muncul secara acak itu tadi yang mengganggu kamu. Oke,
Saya berikan tadi sudah banyak gambaran bagaimana membaca petanda jawaban dari Tuhan atau semesta. Tapi pada intinya kesimpulannya adalah setiap apapun yang kamu doakan, ketika kamu meminta petanda, artinya kamu harus siap juga membaca itu. Baik itu aneh atau tidak, masuk akal atau tidak, semua adalah pertanda. Nah, apa yang saya katakan dengan materi kontrak jiwa itu adalah keselarasan kamu, misimu untuk hadir di dunia ini. Jadi kadang ada permasalahan yang muncul, itu tidak bisa kamu selesaikan ya, dari sisi logika. Kadang kamu harus berubah arah, melawan dirimu sendiri, membuang apa yang selama ini kamu percaya. Karena biasanya tanda-tanda itu selalu diberikan hanya karena kamu punya belief system, punya keyakinan sebelumnya yang kamu pegang erat. Ini yang membatasi pola pikirmu. Kamu menjadi kurang terbuka, akan banyak peluang, kamu tenggelam dalam kekhawatiran dan ketakutan. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan di materi video ini. Kamu bisa manfaatkan meditasi mistik untuk koneksi. Jadi meditasi itu saya katakan adalah bentuk koneksitas antara dirimu dan sumber dengan Tuhan. Semua petanda sudah diberikan, semua modal sudah ada dalam dirimu. Bagaimana kamu membaca, menerjemahkan, dan memutuskan semua kembali pada kesadaranmu. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, kalian bisa share juga. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.